Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di kesempatan video kita kali ini kita akan coba bahas sinyal dan analisa lagi gitu teman-teman. Oke, seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Ready. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk Instagramnya Guru Ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya ya teman-teman ya. Oke, dan di sini kita ada analisa untuk tanggal 10 hingga 15 April ya teman-teman. Ini publish tadi malam teman-teman ya, setelah buka puasa. Dan di sini kita ada beberapa analisa ya dari XAUUSD atau Gold, kemudian US 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan USD Japan Yen gitu teman-teman. Oke, di sini lengkap ada total itu 6 sinyal atau 6 analisa ya teman-teman ya. Oke, di sini ada buy limit lengkap ya, dari buy limit, stop loss, TP, resiko per 0,01 lotnya, risk and reward, kemudian ada expirednya sama semua, expirednya 15 April, dan untuk resiko lossnya bermacam-macam. Di sini ada yang 0,38 per 0,01 lot. Ini hanya berlaku untuk Exness ya teman-teman ya, karena di sini saya tulis US tag gitu teman-teman. Oke, dan semuanya kurang lebih sama ya dengan yang saya jelaskan barusan, dan teman-teman bisa gunakan resiko maksimal 1% dari equity gitu teman-teman ya. Jadi jangan gunakan resiko terlalu tinggi teman-teman, karena di sini kita ada cukup banyak ya teman-teman ya. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah running profit 1/1 risk and reward atau 1/2 risk and reward, kita selalu lakukan untuk TP parsial ya teman-teman, untuk mengamankan keuntungan gitu teman-teman. Terus untuk mengurangi resiko, teman-teman bisa pindahin stop lossnya di entry gitu ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 teman-teman. Oke ya, tentunya kita juga update stop loss juga ketika sudah running untuk lanjut berjalan, karena di sini risk and rewardnya cukup lebar semua seperti XAUUSD 1/9, 1/12, 1/8. Jadi tetap harus dikawal dengan stop loss, kita update terus ya teman-teman ya. Terus di sini ada analisanya, ini ada XAUUSD atau Gold, kemudian di sini ada US 100 atau US tag, kemudian di sini ada Euro USD, lalu di sini ada GBP Japan Yen, dan di sini ada USD Swiss franc, dan yang terakhir ada USD Japan Yen teman-teman. Tetapi di sini untuk USD Japan Yen sayang sekali sudah tersentuh stop loss ya. Nanti kita coba bahas teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas di XAUUSD terlebih dahulu. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah ada di chart XAUUSD, lebih tepatnya di time frame H4 gitu teman-teman ya. Jadi ini perlu ditekankan lagi bahwa ini di time frame H4, dan kalau kita perhatikan juga untuk marketnya gold ini dia sudah bullish ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan dia masih bullish, masih strong bullish ya untuk di time frame H4 daily-nya tentu saja. Dan kalau kita perhatikan lagi, memang sekarang sedang koreksi itu teman-teman ya. Jadi dari kenaikan sebelumnya, ini efek news kemarin. Jadi setelah ada efek news, harga naik tembus di sini, dia berhasil breakout ya dari area ini, berhasil breakout menciptakan new higher high gitu teman-teman. Jadi setelah membentuk higher high, biasanya akan ada koreksi terlebih dahulu baru melanjutkan kenaikan. Itu namanya market structure bullish gitu teman-teman. Jadi ketika bullish biasanya market memang seperti ini. Setelah dia break, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan, koreksi lagi baru melanjutkan kenaikan, dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini masih wajar ya untuk penurunan saat ini. Kalau kita lihat juga di sini candle-candlenya juga penurunannya sehat teman-teman ya, berbanding terbalik dengan yang ada di candle bullish di sini. Jadi candle bullish di sini mengindikasikan bahwa harga atau market itu memang sedang strong bullish gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita bisa ambil posisi buy ya sebenarnya. Terus kita lihat lagi di time frame H1,
Di time frame H1 di sini harga atau gold sudah tutup area fair value gap ya teman-teman ya. Kita sudah tutup area fair value gap. Tinggal kita tunggu sampai gold itu sampai ke area order block ya teman-teman. Order block di sini saya ambil dari time frame kecil ya, lebih tepatnya di time frame M5. Jadi order block di sini itu order block yang berada di dalam order block itu teman-teman. Nah, order block yang tadi saya sebutkan itu berada di time frame H1 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan ada order block ya teman-teman. Kita perhatikan ya, di sini candle bearish di sini. Nah, ini yang dinamakan order block. Tapi kan ini ada di time frame H1 gitu teman-teman. Untuk itu kita entry-nya pakai time frame M5. Nah, di time frame M5 kita ambil order block di sini. Jadi candle bearish terakhir sebelum dia naik. Nah, jadi yang kita ambil itu candle bearish terakhir sebelum dia naik. Ditambah di sini itu ada fair value gap juga walaupun dia sudah tertutup ya. Oke, di sini sudah tertutup. Oke, nggak ada fair value gap ya, aman ya berarti ya. Oke, kita lanjut ke time frame H1 lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara entry-nya. Kita entry di sini. Ditambah kalau kita lihat lagi pakai Fibo. Nah, area Fibo di sini tuh dia masih berada di area Fibo 50. Berarti masih bagus gitu untuk entry-nya. Ini kalau kita lihat dari market structure tinggi ya seperti H4. Terus kalau kita pendekin lagi misalkan di time frame M15 hingga M30, market structure-nya akan terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, jadi market structure itu tergantung time frame ya teman-teman ya. Jadi dalam market time frame kecil kita bisa lihat di sini. Ini dari low ke high. Dan kita lihat di sini untuk entry-nya kita berada di area OTE gitu. Jadi acuan entry-nya itu di time frame M15 M30 gitu teman-teman. Terus di sini kan kita pasang Fibo ini di time frame besarnya gitu. Oke, next kita lanjut ke US 100 atau US tag. Nampaknya harga sudah tutup area fair value gap juga di sini, tetapi harga langsung loncat ke atas. Tetapi di sini harga belum tembus area liquidity ya teman-teman ya. Jadi harga cuman masuk ke area fair value gap aja, tutup fair value gap baru langsung loncat lagi gitu teman-teman. Nah, jadi ini agak berat sih ini teman-teman untuk US tag gitu teman-teman. Jadi saya harapkan sih dia masih sempat untuk koreksi terlebih dahulu ya, jemput orderan buy kita gitu teman-teman. Kita lihat di time frame H4. Di time frame H4 dia juga masih strong bullish seperti gold. Nah, di sini kan dia ada konfirmasi ya. Ya sudah ada konfirmasi codes di sini, change of character, jadi perubahan dari market bearish menjadi bullish. Ini sebenarnya untuk market bearish yang ada di sini itu dia juga masih dalam pergerakan wajar ya, pergerakan koreksi ya. Di mana koreksi yang terjadi di sini itu juga masih wajar di time frame tinggi seperti daily gitu teman-teman. Jadi kurang lebih nah seperti ini. Nah, ini kan yang saya tandai D ini artinya daily ya teman-teman ya. Jadi di sini dia juga break of structure daily ya sebenarnya di sini. Nah, jadi di sini dia break of structure daily, dan di sini market structure-nya untuk time frame menengah seperti H1 dan H4 gitu teman-teman. Nah, untuk time frame besarnya dia juga sudah break of structure gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan dia masih bisa koreksi lebih dalam lagi gitu sebelum melanjutkan kenaikan tingginya gitu. Untuk TP kita harapkan sih dia masuk ke time frame H1 dulu. Oke, ini saya taruh TP di sini. Mungkin di sini ada semacam order block sell ya biasanya sih. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi saya antisipasi agar kita tidak terlalu jauh TP-nya. Walaupun ada kemungkinan
dia bisa masuk ke area high tertinggi ya, di high sebelumnya. Jadi untuk TP kita taruh di area order block sell di sini teman-teman. Dan di sini saya ambil area order block yang berada di area OTE gitu bang. Teman-teman yang belum tahu, OTE itu optimal trade entry ya. Teman-teman bisa kunjungi di video-video sebelumnya, itu sudah bahas semua tentang smart money konsep ya, seperti OTE, imbalance, fair value gap, dan lain sebagainya. Oke. Mungkin next kita akan coba bahas itu lagi, barangkali yang baru-baru join bisa lihat lagi besok. Oke. Next kita lanjut ke Euro USD. Di Euro USD sendiri, di Euro USD ya, di Euro USD kita coba ambil posisi buy juga di sini. Untuk market structure-nya kita bisa pilih di sini ada fair value gap berada di area OTE itu teman-teman. Nah di sini dia juga breakout structure juga, di sini dia sudah valid breakout structure. Oke, kemudian di sini ada liquidity, area liquidity dia sudah tembus teman-teman. Dan kita lihat untuk area fair value gap di sini, ini biasanya berada di time frame kecil teman-teman. Nah di H1 ada fair value gap ya. Teman-teman bisa perhatikan, jadi fair value gap atau imbalance itu adalah jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ada fair value gap, jarak atau ekor sebelum ya, ekor sebelum dan ekor sesudah ini teman-teman. Nah itu yang dinamakan fair value gap atau imbalance ya teman-teman. Terus order block yang kita pakai itu candle bearish terakhir sebelum dia naik gitu teman-teman. Jadi area order block di sini yang kita gunakan untuk entry gitu. Nah, fair value gap ini fungsinya itu melihat kecenderungan harga pasti akan kembali ke area itu cepat atau lambat ya. Jadi tidak selalu dalam waktu cepat, tetapi pergerakannya itu akan selalu tutup area fair value gap. Oke, next kita lanjut ke GBP Japanyen. Untuk GBP Japanyen masih sama di area sell limit sebelumnya, di minggu sebelumnya. Karena di minggu sebelumnya itu di sini dia belum jemput area sell limit kita ya. Jadi ini masih kita perlakukan lagi untuk minggu ini teman-teman. Jadi barangkali nanti kalau ini masih bisa valid untuk naik lagi, kemungkinan ya semoga dia langsung terjun gitu teman-teman. Karena kalau kita perhatikan di time frame tingginya seperti H4, dia ini ada kecenderungan untuk masuk area order block daily gitu teman-teman. Nah di sini untuk area order block daily-nya itu di sini. Ini di time frame H4 juga sudah kelihatan ya di sini ya. Di sini ada area order block candle bullish terakhir sebelum dia terjun. Itu yang dinamakan area order block sell gitu. Nah untuk posisi TP-nya kita bisa ambil posisi TP di low terakhir ya teman-teman, di low terakhir yang ada di sini, dan di bawahnya ini juga ada order block buy gitu teman-teman. Jadi cukup mendukung, ditambah di sini juga ada fair value gap ya. Kalau teman-teman teliti di bawah ini ada fair value gap atau imbalance area ya, tergantung teman-teman menyebutnya apa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, karena di sini harga sudah terkonfirmasi coach, sudah konfirmasi untuk bearish, dan harga reject di sini ya. Dari high sebelumnya dia berhasil reject. Ya di sini reject dengan candle bearish cukup bagus di sini. Semoga nanti harga cukup bagus ketika masuk ke area ini lagi. Next kita ada di USD Swiss franc, dan di USD Swiss franc sendiri di sini harga cukup bagus ya. Jadi setelah dia breakout di sini, ternyata harga gagal untuk bullish ya. Jadi dari harga sebelumnya dia berhasil untuk bullish di sini. Dan dia sudah breakout structure, chest of character. Kemudian di sini dia breakout structure ya. Dia setelah breakout structure, kemudian dia koreksi wajar di sini. Masih wajar untuk koreksi di sini area OTE, kemudian dia berhasil bullish lagi. Akan tetapi dia gagal untuk breakout structure ya teman-teman. Jadi dia gagal untuk breakout structure. So kemudian dia langsung terjun bebas. Nah, dia terjun kurang lebih
menyamai low sebelumnya. Ini cukup bahaya sih sebenarnya. Terus kemudian dia berhasil bullish ya di sini. Dan dikonfirmasi lagi setelah dia berhasil breakout structure di sini. Ini seharusnya letaknya berada di sini. Karena di sini tuh sifatnya itu liquidity ya teman-teman ya. Jadi di sini sifatnya liquidity. Liquidity itu biasanya harga akan tembus baru melanjutkan tren sebelumnya gitu teman-teman. Bisa dikasih contoh seperti ini. Di sini kan ada pattern ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada pattern ya, seperti bullish continuation. Nah, di sini kan ada bullish ya, kemungkinan kemudian di sini harga mencoba breakout gitu teman-teman. Nah seperti ini, harga mencoba breakout seperti ini, tapi gagal gitu teman-teman. Nah ini biasa yang disebut swap liquidity gitu teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini namanya liquidity. Harga swap liquidity baru melanjutkan tren sebelumnya. Sebelumnya yang mana? Yang ini, yang besar ini teman-teman. Drop, best, drop gitu. Kemudian di sini juga kurang lebih sama, tetapi di sini divalidkan dengan breakout ya teman-teman ya, karena saya pikir sebelumnya dia hanya untuk swap liquidity saja baru melanjutkan kenaikan, ternyata dia tidak ya. Dia benar-benar breakout, dibalas dengan candle bearish cukup besar di sini, ditambah satu candle bullish di sini gagal close di atas low sebelumnya ya teman. Nah berarti sudah terkonfirmasi bahwa dia sudah breakout gitu, sudah breakout structure gitu. Terus kita entry di mana ini? Kita entry, kita lihat di time frame H1. Nah di sini ada order block ya teman-teman ya, ada order block. Di atas ini ada liquidity teman-teman, kalau perhatikan nama liquidity-nya itu adalah equal height. Di sini ada equal height, di sini ada fair value gap, area fair value gap sudah tertutup ya teman-teman, area fair value gap sudah tertutup. Jadi kita tinggal tunggu aja. Di sini ada equal height juga, harga sudah tembus equal height, fair value gap, dan di sini ada equal height juga. Jadi kita tinggal tunggu sampai harga masuk ke area sell limit kita sebelum melanjutkan penurunan. Oke, next kita lanjut yang terakhir di sini. Nah untuk USD Japan Yen di sini harga sudah menyentuh stop loss ya teman-teman ya. Kita rugi sekitar 2,8 dolar per 0,01 lotnya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk USD Japan Yen. Tetapi di minggu sebelumnya itu kita sudah close TP di sini ya, tersentuh stop loss plus. Nah di sini untuk stop loss plusnya, karena sebelumnya di video sebelumnya kita sudah instruksikan ya, kita sudah kasih kabar bahwa saat itu, saat penurunan di video sebelumnya yang kita sudah running profit 2% itu, kita sudah kasih tahu ya kalau stop loss itu kita update di entry seperti ini. Nah pada waktu itu harga sudah masuk di area ini teman-teman, harga masuk di area ini, kita update stop loss di sini. Dan saya sudah infokan juga kalau dia lanjut turun breakout structure seperti ini, kita pindahin stop lossnya itu di sini. Nah karena di sini sudah breakout structure ya teman-teman. Jadi sifatnya itu kalau kita sudah running profit seperti ini, misal kita open posisi sell di sini ya, kita open posisi sell di sini, karena seperti ini, kita open posisi sell. Nah ketika harga sudah breakout structure seperti ini, kita itu update stop loss pindah ke sini. Ketika dia membuat market structure lagi seperti ini, nah dia breakout structure, berarti stop loss itu diupdate di sini. Nah jadi kita tinggal ikutin terus kemana arah market, kita update stop loss gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini kita update, kita tersentuh stop loss plus itu ketika berada di sini gitu. Karena di sini kalau kita perhatikan, kita itu sudah breakout structure juga di sini. Nah di sini dia juga sudah breakout structure. Jadi dari market penurunan, naik koreksi, kemudian penurunan lagi. Di sini kita update stop loss plus di sini teman-teman ya. Jadi ketika harga naik menyentuh stop loss, ya sudah clear gitu teman-teman.
Ya itulah profit kita cuma sebatas itu gitu teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini saya rugi atau loss tersentuh stop loss itu rugi 1% ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dari rugi 1% ini kita bisa lihat di sini kita ada keuntungan sekitar, oke, kita tarik ya dari TP. Nah seperti ini. Nah di sini kan kita TP 1/3 ya. Ya katakanlah kita sudah TP parsial 1/1, berarti tinggal 1/2 gitu teman-teman. Jadi di sini kita sudah TP kurang lebih 1/2, berarti kita masih punya untung 1% gitu teman-teman dari posisi USD Japannya di sini teman-teman. Karena walaupun di sini 1/2 kita profit 2%, kemudian di sini kita stop loss 1%, artinya kita masih untung 1% gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau mau ikut sinyal di guru saham. Jadi selalu gunakan stop loss dan perhatikan juga risk and rewardnya, atur resiko dan money managementnya gitu teman-teman. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat dari video-video sebelumnya. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk managementnya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.